sempurna. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Amin, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami selalu merasakan kasih-Mu dalam setiap waktu kami. Kami tahu Tuhan, dunia sedang tidak menentu Tuhan. Keadaan kesehatan Tuhan sedang tidak menentu. Tapi satu hal yang kami pegang bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kau selalu memegang tangan kami, Kau selalu menggendong kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat kiri kanannya, apakah ada yang berubah? Apakah ada yang berubah? Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita tidak pernah berubah, amin. Bahwa Tuhan Yesus telah mati di kayu salib menebus dosa kita. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian, kami terima kuasa-Mu Tuhan. Mari kita menari untuk Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Katakan, kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima
kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Katakan di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih lagi. Amin. Kita percaya bahwa kuasa itu sudah diberikan bagi anak-anaknya. Amin. Kita tahu bahwa Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian betapa hebat, betapa kuatnya Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Raja kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Bapa kita. Amin. Katakan berkuasa di bumi di surga, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Raja kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Tuhan kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Bapa kita. Katakan Tuhan Bapa kita, Tuhan Bapa kita. Katakan Tuhan Bapa kita, Tuhan Bapa kita. Puji Tuhan. Sebenarnya kita akan masuk ke dalam Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya apa yang kita dengar bisa menjadi pedoman dalam hidup kita, menjadi rema dalam hidup kita. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan Roh Kudus penuhi kami Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Untuk duduk diam dalam bait-Mu. Tuhan Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Tuhan Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Ku, sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Tuhan Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus penuhi kami, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Tuhan Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Boleh kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya.
Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi yang indah ini kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menjadi satu persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Karena kami lakukan, karena kami belajar membalas kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di tengah-tengah kami menikmati hadirat-Mu. Kami pada pagi hari ini kembali boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Karena kami sangat-sangat perlu firman-Mu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi juga oleh kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Bapa, hamba hanya sebagai alat di tangan-Mu. Tapi Engkau Yesus firman yang hidup itu yang berfirman. Sehingga kami semua yang mendengar maupun yang menyampaikan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengar. Kita yang siap diberkati firman Tuhan boleh sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, juga jemaat yang ada di rumah ya. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih diberi kesempatan boleh dapat beribadah, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Kita boleh lalui masa COVID ya, sudah 2 tahun ya, banyak saudara kita, rekan kita yang dipanggil Tuhan. Tapi kalau kita belum dipanggil Tuhan, berarti Tuhan masih punya rencana untuk kita. Supaya kita jadi berkat terang dan saksi bagi kemuliaan namanya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan yang diminta temanya adalah doa yang dijawab. Apa Bapak Ibu Saudara? Ini jemaat 1000 baru 100. Apa Bapak Ibu? Doa yang dijawab. Minimal lupa khotbahnya, ingat judulnya. Ya Bapak ya, lupa khotbahnya, ingat judulnya ya. Doa yang dijawab. Baik, mari kita akan sama-sama buka sebagai panduan firman Tuhan pagi ini, yaitu Yakobus pasal yang kelima ayat 16b, ayat yang terkenal dan tak asing lagi. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b. Ya. Saya akan bacakan demikian. Yakobus pasal yang kelima ayat 16b. Yakobus pasal 5 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar, sangat besar kuasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini memang kita berdoa secara khusus, ada doa pujian, ada doa penyembahan, tapi hari ini kita fokus tentang permohonan, permintaan. Bagaimana permohonan dan permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana permohonan dan permintaan kita dijawab oleh Tuhan. Nah, sebab itu ada beberapa hal, ini sebenarnya banyak hal, tapi pada pagi hari ini hanya saya akan sampaikan beberapa hal. Bagaimana supaya permohonan kita, permintaan kita dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, doa kita harus disertai dengan iman. Apa Bapak Ibu Saudara? Disertai dengan iman. Dengan iman. Sebagai pengantar kita baca di kitab Yakobus belakangnya pasal 1 ayat 6 dan 7. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Saya bacakan demikian, Yakobus 1 ayat 6 dan 7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang,
Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya. Baiklah kita meminta berdoa dengan iman. Sebab kalau kita tidak berdoa dengan iman, jangan harapkan terjadi sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman sederhana saja definisinya, yaitu dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, yaitu percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun belum melihat. Seperti pergumulan saat ini jemaat ada yang punya pergumulan, masalah, sepertinya belum ada jalan keluar. Tapi kita berarti percaya pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan buka jalan. Sekarang aku belum lihat, tapi aku tetap percaya. Ini namanya iman. Tapi kalau umpamanya dalam pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, seperti ke depan mentok, ke kanan mentok, ke kiri mentok, ke belakang mentok, seperti sudah kita nggak tahu. Sehingga kita juga doa ragu-ragu, Tuhan jawab nggak ya? Tuhan dengar nggak ya doa saya? Bapak Ibu, kalau kita masih bimbang ragu-ragu, jangan harap doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Sebab itu tadi Yakobus pasal doa orang dengan sangat yakin, percaya bahwa Tuhan mendengar doa saya, bahwa Tuhan mengabulkan, bahwa Tuhan buka jalan untuk saya. Kita akan melihat pertolongan Tuhan. Nah, sebab itu lebih baik umpamanya contoh, kalau kita saat ini masih ragu-ragu, masih belum percaya, karena kebergumulan yang besar ya Bapak Ibu ya, seperti sudah nggak ada jalan keluar, ragu-ragu, lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, maaf ya, kita seperti Bapak sendiri kan bicara dengan Tuhan. Aku kok masih ragu-ragu, aku masih bimbang, aku masih kurang yakin, apakah Engkau akan menolong aku. Lebih baik jujur demikian. Saat waktu kita jujur, Tuhan tumbuhkan iman kita, kepercayaan kita. Kepercayaan kita. Sebab itu kita harus berdoa dengan iman. Pada pagi hari ini saya tidak tahu kerinduan apa Bapak Ibu, pergumulan apa, atau mungkin cita-cita apa, atau rencana apa. Tapi doakan dengan iman, Tuhan pasti campur tangan dalam hidup saya. Pasti kita akan menerima. Ini adalah janji Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan. Yang kedua adalah tidak memuaskan hawa nafsu. Kita baca kitab Yakobus lagi ya. Ini banyak Yakobus nih. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi kalau doa kita dengan memuaskan hawa nafsu, pasti tidak akan dijawab oleh Tuhan. Pasti tidak dikabulkan oleh Tuhan. Kalau doa kita untuk memuaskan hawa nafsu. Pak Parjo, hawa nafsu itu apa sih doa hawa nafsu? Ya saya kasih contoh-contoh saja ya, supaya lebih jelas artinya. Umpamanya contoh, kita tinggal di satu perumahan. Lama mungkin sudah berapa tahun, tetangga beli mobil baru. Gak lama lagi tetangga sono mobilnya baru juga. Gak tahu depan kita mobilnya baru juga. Umpamanya seperti itu. Lah kebetulan kita mobilnya mobil lama. Berdoa minta mobil boleh gak Bapak Ibu? Boleh gak? Berdoa minta ganti mobil boleh gak? Boleh gak? Boleh. Yang gak boleh, yang gak dijawab Tuhan. Kalau kita mau memasukkan, Tuhan itu mobilnya Innova, itu Nissan, itu
Tuhan kasih aku dong Alphard supaya nggak kalah sama tetangga. Maaf kalau doa ini pasti nggak dijawab oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau umpamanya kita ganti minta mobil yang maksudnya tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita, Tuhan tolong juga. Umpamanya seperti contoh saya juga masih tim penggembala di GB Jujung, tetangga kita, Cibunar sama Jujungnya. Nah, kemudian tim penggembala, itu mobilnya sudah ganti-ganti semua. Mobil saya sendiri belum ganti dari tahun 2001. Sudah 21 tahun menemani saya. Gembalanya sekarang Pak Joni menggantikan Pak Uci, udah ganti mobil 3 kali. Pak Yahya 3 kali. Pak Sakaria sudah 2 kali, Sandro, Uci, anaknya Pak Uci sudah 2 kali ganti. Saya belum ganti, masih mobil lama. Carry, bahasa Jermannya ketinggalan. Carry itu bahasa Jawa ketinggalan. Ya. Nah sekarang mau saya bilang, saya mau doa, Tuhan, rekan-rekan hamba Tuhan nih satu gereja udah ganti mobil semua Tuhan. Ada yang Kijang Innova, ada yang Terios baru, ada yang Honda. Tuhan saya mau Pajero dong, biar gak kalah sama yang lain. Pasti itu doa saya gak didengar oleh Tuhan Bapak Ibu. Pasti doa saya gak akan didengar oleh Tuhan. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Tapi umpamanya gini, doa saya bukan gitu. Tuhan saya mau ganti mobil Pajero, boleh gak doa minta Pajero? Boleh, karena kebetulan medannya di jemaat yang saya lain Cirarap, jalannya rusak. Kalau mobil yang perpernya pendek bisa cepat patah namanya. Terus saya minta Pajero yang tinggian. Boleh nggak itu Bapak Ibu? Boleh. Itu bukan hawa nafsu. Ya, itu bukan hawa. Ganti HP boleh nggak? Merek Apple. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi kalau supaya nggak kalah sama temen nggak boleh. Nggak boleh. Kalau hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Terlebih pada saat ini zaman sekarang Bapak Ibu, jujur. Orang tidak melihat apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita pakai. Dihargai, dihormati orang Bapak Ibu. Bukan karena hasil kita berbuat sesuatu, bermakna, tapi apa yang kita pakai. HP-nya merek apa sih, sepatunya, tasnya, jam tangannya. Itu yang dinilai orang sekarang. Kalau kita sebagai anak Tuhan gak waspada, bisa-bisa doa-doa kita sebenarnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Hamba Tuhan bisa gak berdoa untuk hawa nafsu? Bisa. Tuhan gereja itu gede loh, ini gede loh, ini gede loh. Saya juga seperti itu. Itu hawa nafsu juga kalau gak mau kalah sama gereja lain. Kan talenta orang masing-masing, betul gak Bapak Ibu? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tuhan gak lihat banyaknya, tapi kita mengerjakan dengan maksimalnya yang Tuhan kerjakan. Coba yang 5 jadi 10 tuh jadi naiknya berapa Bapak Ibu? 100%. 2 jadi 4 tuh berapa? 100%. Itu namanya maksimal bekerja. Bukan jumlahnya. Maksimal yang talenta Tuhan percayakan kepada kita, kita kerjakan, itu yang Tuhan hargai. Mungkin di depan manusia bisa melihat, umpamanya contoh kita sama-sama lulusan Petamburan ya Pak Nengah, Pak Yosia gerejanya banyak di mal-mal, di CP ada, Bewok ada. Lukas 18 ayat pertama. Kalau pakai HP lebih cepat ya Pak. Kalau pakai Alkitab, cet ya. Lukas 18 ayat pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ini adalah perumpamaan yang diberikan Yesus tentang hakim yang tidak benar. Suatu saat ada hakim yang tidak benar. Dia hakim yang tidak jujur. Dia hakim, mungkin hakimlah katakan yang tidak baik. Nah, suatu saat ada seorang ibu yang punya perkara, punya masalah. Dan dia datang kepada hakim karena ibu ini gak punya duit, orang miskin, dilalukan saja.
dilalukan saja. Tiap datang cuekin, tiap datang cuekin, tiap datang cuekin. Tapi ibu ini nggak putus asa loh. Tiap hari datang, Tuhan tolong dong Bapak, tolong untuk kasusku. Cuekin, besok datang lagi, Bapak tolong dong kasusku. Cuekin, Bapak tolong dong kasusku. Cuekin, Bapak tolong dong kasusku. Tapi si hakim ini lama-lama capek juga tiap hari didatengin. Ya, akhirnya jadi kasusnya ditolong. Ibu itu nggak datang lagi karena kasusnya dia ditolong. Nah, Yesus memberikan perumpamaan. Kalau hakim yang tidak adil saja, waktu orang itu datang terus, akhirnya dikabulkan. Hakim ini bukan perumpamaan Bapak di surga ya Bapak Ibu ya, bukan. Kalau hakim yang tidak adil aja, waktu orang datang terus ditolong, apalagi kita kepada Bapak yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari Anda pergumulan belum dijawab, permohonan belum dijawab, kita sudah dengan iman, tidak memuaskan hawa nafsu, kita sudah diberi, kita tekunin. Pak Parjo gak ngerasain sih. Saya sudah berdoa 3 tahun nih Pak Parjo. Sampai akhirnya sudah bosan sendiri mau doain atau enggak. Ya Bapak Ibu ya, kalau seminggu 2 minggu, cuma kalau bertahun-tahun kan rasanya gimana Bapak Ibu? Doanya aku sudah rasanya enggak ada gregetnya, betul enggak? Sudah rasa-rasanya doain lagi sudah agak hambar. Karena sudah bertahun-tahun mungkin tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi doain terus. Ini kesaksian lama yang sudah di buku kesaksiannya Pak Yusuf Roni sering pakai juga. Ada seorang ibu yang berdoa untuk suaminya yang belum selamat. Ibu ini setia doain terus. Tapi Tuhan gak jawab. Bapak suaminya tuh gak percaya Yesus. Sampai akhirnya ibu ini meninggal Bapak Ibu. Lah apakah Tuhan gak jawab? Rupanya ibu ini kalau ke gereja anjingnya ikut. Mungkin Bapak Ibu sering sudah dengar cerita ini ya. Anjingnya ikut. Nah akhirnya bapak ini suatu saat setelah istrinya meninggal, kok anjingku setiap jam 8:30 gak ada, kemana nih? Nanti jam 11 balik ada di rumah. Penasaran nih bapaknya. Akhirnya diikutin, kok dari Roxy terus belok-belok, kok ke GBJ Bundar. Ya, terus duduk ibunya biasanya duduk di ujung, anjingnya di bawahnya. Nemeni ibadah. Bapak Ibu. Lah, suaminya nih ikutin. Terus dia nanya aser kan, biasanya ada asernya. Pak, lihat anjing enggak? Oh, lihat. Anjingnya ibu ini ya yang sudah dipanggil Tuhan, tapi anjingnya tetap ibadah. Itu duduk di tempat ibu yang biasa duduk. Oh, kalau gitu boleh masuk enggak? Boleh. Bapaknya masuk. Kemudian firman Tuhan disampaikan tentang kasih Yesus yang menyelamatkan. Hari itu bapaknya terima Yesus. Bertahun-tahun didoakan seperti gak ada jawaban. Tapi ibu itu gak putus asa sampai dipanggil hidupnya. Tapi Tuhan nyatakan, Tuhan jawab doanya. Nah, sebab itu Bapak Ibu, kalau kita hal yang kita yakini kita dengan iman, tidak memuaskan hawa nafsu tapi untuk kehendak kemuliaan Tuhan, kita beres di hadapan Tuhan. Kalau belum dijawab, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Ini yang juga jadi kesaksian rema dalam hidup saya juga. Kurang lebih 10 atau 11 tahun yang lalu, ya, kita gereja ditawarin tanah untuk dibeli. Kemudian karena sebelah kanan kiri sudah pabrik semua dan jalannya hanya 1 mobil, kalau tanah itu enggak dibeli, kita enggak ada tempat parkir mobil. Pasti mengganggu orang, mengganggu masyarakat. Tapi kita kan enggak punya duit, Bapak, gereja di kampung. Mintanya 1 meter waktu itu 10 atau 11 tahun lalu 300.000. 2.000 meter. Kurang lebih 600 juta. Kasnya aja nggak ada, cuma 5 juta. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Tapi kemudian saya karena ini butuh dan ini harus, kalau enggak kita masa depannya kita repot kalau ini sudah dibeli pabrik juga. Karena sudah jadi kawasan industri.
Dia kasih tawaran seperti itu. Akhirnya saya setuju. Tapi duitnya dari mana saya juga bingung. Saya pinjem teman-teman yang kayaknya itu nggak ada yang bisa. Padahal saya, ini sertifikat rumah saya. Nggak ada. Sampai saya bingung juga. Dikasih batas waktu lagi Bapak Ibu. Ya. Akhirnya saya juga gadain sertifikat rumah. Terus saya hubungi jemaat yang punya berkat, boleh deh nanti dibalikin. Kalau gereja sudah ada, kan itu namanya janji tidak meyakinkan. Ya Bapak Ibu ya. Tapi ya puji Tuhan kumpul-kumpul akhirnya terkumpul Bapak Ibu ya. Terkumpul. Ya, salah satu saudara juga meminjamkan kurang lebih berapa? 200-300 juta. Dan nanti kalau ada balikin aja. Oke. Akhirnya kita beli. Tapi sudah beli Bapak Ibu, sebelum beli itu yang punya tanah meninggal. Yang punya tanah meninggal, tapi belum lunas saat itu. Kita karena cicil dulu, ada uang kasih dulu. Yang itu meninggal. Sampai akhirnya meninggal, akhirnya kita cuma aja perjanjian jual beli aja. Ya, perjanjian jual beli. Terus kita kan juga harus ngembaliin seperti saya, rumah saya harus cicilan juga kan, karena diborekin kan saya rumah saya. Kita nggak ada duit, terus ada jemaat sudah jalan 2 tahun, Pak saya butuh uang, tolong dong uang saya, ya harus dicarikan, kan harus dikembalikan, gereja kan janji. Nah, sampai akhirnya kita juga bingung juga, kita belum urus AJB, akta jual beli. Sehingga secara hukum kekuatannya masih kurang lah ya, karena belum ada akta jual belinya. Kita tanya-tanya akta jual beli itu ratusan juta, 100 juta lebih. Dana nggak ada, kita harus bayar cicilan juga. Lah, akhirnya ya sudah saya akhirnya tuh cuma saya berdoa aja udah, nggak bisa dong. Tiap doa terakhir saya doa, Tuhan tolong untuk akta jual beli. Itu bertahun-tahun nggak dijawab Tuhan Bapak Ibu. Tahun 4, 5, sampai kalau doa sendiri terakhir tuh kadang-kadang Tuhan jawab enggak sih? Ya benar, dalam arti kalau sudah bertahun-tahun kan gitu Bapak Ibu. Sampai doanya sudah saya hambar, itu karena saya ngalami Bapak Ibu. Saya ngalami. Nah Bapak Ibu memang kebetulan saya tuh, kita kan sosial media bisa digunakan baik, bisa digunakan tidak baik. Kalau saya yang bisa sederhana Facebook, Instagram, WA itu saya gunakan. Ibadah saya foto, kadang-kadang saya video saya masukin di Facebook. Iya betul. Pengkhotbah tiap minggu acara saya masukin di Facebook, di Instagram, di apa. Itu kan namanya iklan. Iklan gratis. Ya enggak Bapak Ibu? Gunakan. Live streaming gini siarin. Masukin di Facebook. Saya kemarin pas khotbah di mana, kebetulan hari ini saya juga khotbah di sini, saya nggak ikut ibadah, kan ibadah gereja saya jam 7. Saya lihat, oh ada orang-orang jemaat luar yang ikut live streaming. Terus bulan lalu saya khotbah di Ciujung, kan Ciujung sama jamnya 9 saya naik mobil, jam 7 saya lihat, oh ada 3 pendeta ikut live streaming. Karena saya tahu pendeta-pendeta live streaming. Dan Bapak Ibu ini istilahnya, karena saya di Facebook tiap minggu pasti share. Pengkhotbahnya siapa, mau pengkhotbah dalam, luar, pokoknya saya share aja lah. Ya, saya share. Lah, Bapak Ibu, hukum Allah, Lukas 6:38, beri akan diberi. Sosial media juga, kalau kita beri, kita akan diberi. Jadi kalau saya lihat status teman ulang tahun, kasih gambar happy birthday, HWA, kasih ucapan, kasih apa. Ada teman ulang ini senang lu jalannya keren, seru gitu kan ya. Kasih aja. Coba nanti Bapak Ibu, pasang status langsung meret yang ngasih komentar. Hukum Allah, beri akan diberi. Saya nggak sengaja sampai punya Facebook sama Ibu Gembala di sini, Ibu sama Pak. Ibu Sri saya nggak tahu Ibu Sri itu istrinya Pak Halim. Iya benar, saya nggak tahu. Kemudian sering dia komentarin status saya juga, saya status Bu Sri juga saya komentarin. Saya lihat, loh kok ada fotonya Pak Halim di rumahan Geraha Raya.
Ini jangan-jangan istrinya Pak Halim, Pak Gembala nih. Di sini nah kan tadi saya nanya Pak Nengah, ya iya benar. Nah, ya, saya status combro aja di respon sama Ibu Gembala di sini. Ya Bapak, karena kita masih saling kita respon, nanti orang respon. Lah kalau kita itu status, orang apa yang kita pasang pasti direspon. Walaupun nggak direspon, dia lihat. Ya betul. Sampai suatu saat saya kaget. Tiba-tiba waktu salaman ada jemaat baru. Pulang naik Alphard. Di kampung bawa Alphard Bapak Ibu. Iya. Bawa Alphard. Jemaat saya berjemaat di Gading Serpong, Pak, tadi saya beribadah hari ini di sini. Ya. Lihat apa di status. Besoknya saya ditelepon, Pak boleh nggak? Kalau gerejanya saya pasang AC, kalau kita kipas panas gereja di kampung. Aduh Pak, listriknya nggak kuat, udah tenang Pak. Bapak Ibu, seminggu ditangani, yang bekas jendela kisi-kisi itu ditutup semua, dicat, tambah listrik, pasang AC. Minggu besok sudah ibadah sejuk, jemaat kaget semua. Mau minggu kemarin kepanasan, masuk dingin. Ya Bapak, ya. Nah, kalau maksudnya kalau Tuhan mau buat, ya itu cuma kesaksian awalnya. 3 minggu setelah ibadah, karena kan doa, Tuhan tolong AJB. Pulang ibadah temuin saya, Pak, emangnya AJB-nya belum ada? Belum, statusnya gimana? Saya ceritain, orangnya meninggal, sekarang anak punya 2. Oh ini, anaknya kooperatif enggak Pak? Kalau kooperatif saya urus Pak. Ya, kan harus bikin ahli waris. Surat ahli waris. Semua berkas diminta dia. Terus sebulan selesai Bapak Ibu. Habis berapa? Totalannya 160 juta. Mobil Agia 1. 7 tahun Tuhan kabulkan. Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini doa kita belum dikabulkan, jangan putus asa. Ya, jangan putus asa. Kalau kita dalam posisi benar, itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan pasti campur tangan. Karena Tuhan berkata, jangan putus asa, jangan jemu. Bapak Ibu, untuk mengakhiri khotbah, kita lihat video sebentar ya, 3 menit saja. Mohon operator ya. Suatu ketika, Dr. Mark, seorang dokter spesialis kanker yang terkemuka, menerima undangan untuk menghadiri sebuah konferensi, sekaligus untuk menerima penghargaan riset bidang medis yang telah dipublikasikannya. Ia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Ia telah bekerja keras dalam waktu yang lama untuk risetnya itu dan merasa layak menerima penghargaan tersebut. Akan tetapi, 2 jam setelah lepas landas, pesawat yang ditumpanginya itu harus mendarat darurat di bandara terdekat akibat kerusakan teknis. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis dan mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya baru ada 10 jam kemudian. Resepsionis menyarankan agar ia menyewa mobil dan berkendara ke kota tempat konferensi itu. Hanya 4 jam saja berkendara ke tujuannya. Karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan menggunakan mobil, meskipun ia tidak suka mengemudi untuk perjalanan jauh. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Akan tetapi, segera setelah ia berangkat, tiba-tiba cuaca menjadi buruk dan sebuah badai besar terjadi. Hujan yang terus turun menyulitkannya untuk melihat jalan dan tanda-tanda arah lokasi, sehingga akhirnya ia melewati belokan yang harusnya ia ambil. Setelah 2 jam lamanya berkendara,
Ia sadar bahwa ia telah tersesat. Mengemudi dalam hujan yang lebat di jalan yang terpencil membuatnya merasa lapar dan letih. Dengan rasa gelisah, ia mulai mencari tanda-tanda rumah penduduk yang ada di sekitar lokasi itu. Tidak lama kemudian ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Lalu ia keluar dari mobil dan mengetuk pintu. Seorang wanita sederhana membuka pintu. Dr. Mark menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita tersebut apakah ia bisa meminjamkan teleponnya. Tetapi wanita itu memberitahukan bahwa ia tidak memiliki telepon ataupun peralatan telekomunikasi lainnya. Wanita itu mengajak Dr. Mark untuk masuk ke rumahnya dan menunggu hingga cuaca membaik. Dalam kondisi lapar, basah, dan kelelahan membuat sang dokter menerima tawaran baik dari wanita itu dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu memberinya teh panas dan roti kering untuk dimakan. Wanita itu mengajaknya untuk berdoa bersama. Sambil tersenyum, Dr. Mark berkata bahwa ia hanya percaya akan kerja keras. Ia lalu mempersilahkan wanita itu untuk melanjutkan doanya. Sambil duduk menikmati tehnya, Mark memperhatikan wanita itu berdoa di keredupan cahaya lilin. Ia berdoa di samping sesuatu yang tampak seperti tempat tidur bayi kecil. Setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkan dengan doa lainnya. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu, apakah sebenarnya yang diinginkannya dan apakah Tuhan akan mendengar doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang ia doakan. Dengan tersenyum getir, wanita itu berkata bahwa anak itu adalah anaknya. Ia sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang jarang ditemukan dan hanya ada satu dokter yang dianggap mampu menanganinya. Namanya Dr. Mark. Dokter itulah yang dapat menyembuhkannya. Tapi saya tidak mampu untuk membayar Dr. Mark. Di samping itu Dr. Mark tinggal di kota lain yang jauh dari sini. Kemudian wanita itu melanjutkan, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak mampu berkata apa-apa, Dr. Mark berlinangan air mata. Ia berbisik, God is great, Tuhan maha besar. Lalu ia mengingat kembali rangkaian peristiwa yang ia alami. Ada kerusakan teknis di pesawat, badai yang melanda, ia tersesat di jalan, dan semuanya ini terjadi karena Tuhan tidak hanya menjawab doa wanita tersebut, tetapi juga memberinya sebuah kesempatan untuk keluar dari dunia yang materialistis dan memberikan sebagian keahliannya dan waktunya untuk orang-orang miskin yang sedang putus asa, yang sama sekali tidak memiliki apapun selain doa-doa yang diimaninya. Sobat yang terkasih, apakah kejadian itu terjadi secara kebetulan saja? Atau apakah benar ada kuasa yang bekerja bagi kebaikan orang-orang yang selalu berharap dan berserah kepadanya? Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, tetaplah berdoa dan mengucap syukur. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ibu ini berdoa yang secara akal, secara apa, nggak bisa. Orang miskin, dokter hanya satu di negara itu yang bisa menangani. Dan biayanya pasti mahal. Tapi dia tetap berdoa. Cara Tuhan yang luar biasa. Sanggup mengantar dokter Mark ke tempat ibu ini. Bapak Ibu juga mungkin kita punya pergumulan, masalah yang sepertinya nggak ada jalan keluar. Tapi tetap yakin Tuhan sanggup menolong kita dengan jalan-jalannya, dengan cara-caranya untuk kita. Amin. Mari kita berdoa, namun sebelum kita nyanyikan pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, batas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi saya undang jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Biarlah Tuhan janji-Mu, doa orang benar, bila yakin doakan sangat besar kuasanya. Tuhan, Kau melihat setiap umat-Mu yang hadir, maupun yang di rumah melalui live streaming, pergumulan doa-doa anak-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan sedang kami dengar, kami berdoa dengan iman. Kami berdoa bukan untuk kepentingan memuaskan hawa nafsu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan hidup kami biarlah hidup yang selaras dengan kehendak-Mu. Kalau mungkin ada yang belum dijawab doa, kami sudah lakukan itu Tuhan. Kau punya waktu yang terindah bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atau terlalu cepat, tapi tepat pada waktunya. Dengan cara-Mu yang kreasi Tuhan, dengan cara-Mu yang kreatif Tuhan, Engkau menolong kami. Engkau menjawab doa-doa umat-Mu GBI Cibunar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dan kebenaran firman-Mu, iya dan amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak, hamba berhenti bicara. Biarlah Tuhan Engkau berkarya lebih jauh menyempurnakan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada petugas, saya persilahkan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah menerima berkat firman-Mu. Sekarang Tuhan persiapkan kami. Seberapa yang ada pada kami Tuhan akan kami persembahkan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun tangan-tangan yang tidak dapat memberi. Tuhan berkati kami semua. Memberkati untuk pelayan yang akan melayani kami dalam pundi-pundi pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita, kita angkat pujian langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman pertama kepada seluruh panitia IO diharapkan untuk berkumpul setelah ibadah di tempat ini atau di ruang sekolah minggu, nanti akan dikabarkan selanjutnya. Kemudian ada tambahan lain? Shalom. Terima kasih kepada hambanya Pak Pendeta Suparjo yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita, bersedia melayani kita atau melayani Tuhan. Pagi hari ini di GBC Benar, terima kasih sekali lagi, Tuhan memberkati, dan hari ini beliau bisa hadir bersama istri, biasanya sendirian. Ya, hari ini Ibu ikut ya, puji Tuhan. Mungkin Ibu berdiri biar jemaat kenal semua ya. Nah, ini istri Bapak Pendeta Parjo ya, Suparjo. Puji Tuhan. Juga terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, untuk WL Singers, juga untuk imam-imam musik yang luar biasa. Tuhan memberkati tim multimedia, juga penyambut jemaat. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan, hari ini kita boleh mendengar tentang doa ya. Itu luar biasa. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah berdoa sekian tahun, kelihatannya doanya seperti membentur langit-langit atau plafon, nggak tembus sampai surga gitu orang bilang ya. Jangan putus asa, tadi sudah kita dengar. Masih ada waktu sedikit, saya mungkin cerita. Pak Ibu, berapa waktu yang lalu saya mendapat sebuah impresi ya dari Tuhan tentang Musa, Yohanes Pembaptis, dan orang-orang hebat ini, hamba Tuhan yang hebat ini lahir dari sebuah pergumulan ya, seperti Yohanes Pembaptis itu sebenarnya orang tua Yohanes ini dikatakan mandul ya, istri Zakaria. Tapi akhirnya mereka menjadi, baik Musa maupun Yohanes ini hamba Tuhan yang besar di mata Tuhan. Walaupun secara manusia itu tidak mungkin. Nah, tapi mereka orang-orang besar di mata Tuhan. Nah, ini sangat berkesan kepada saya secara pribadi, dan saya akhirnya mendoakan anak-anak kami ya, baik Nike, Foske, Oke, di secara karena ini berkesan pada saya ingin anak-anak kami ini menjadi besar di mata Tuhan. Nike, kalau sama Foske saya sudah sharing, cuma sama Nike belum. Dalam doa saya untuk anak-anak kami ini, termasuk juga mantu saya, Nike menjadi orang media yang besar di mata Tuhan. Foske menjadi entrepreneur yang besar di mata Tuhan. Dan Oke menjadi hamba Tuhan yang besar di mata Tuhan. Tetapi kan kelihatannya tidak mungkin. Saya ini siapa? Bagaimana bisa anak kami ini kayak Nike menjadi orang media yang besar di mata Tuhan, hebat dipakai Tuhan di bidang media. Nike, Foske menjadi entrepreneur yang besar di mata Tuhan,
diberkati, Oke menjadi hamba Tuhan. Secara manusia modal kami nggak punya, siapa kami? Bagaimana mungkin? Lalu kalau melihat secara mata, jasmani, melihat Oke ini apa mungkin? Ya kan? Tetapi firman Tuhan kuat. Dalam Kejadian 18 ayat 24, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Lalu Lukas 1 ayat 37 juga, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Akhirnya saya cuma pegang itu. Lalu mantu saya David juga. Apakah dia bisa menjadi entrepreneur yang besar di mata Tuhan? Modal tidak punya. Tetapi kami hanya pegang firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya terus mengucapkan itu tiap doa pagi. Saya terus memperkatakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mereka akan menjadi orang-orang yang besar di mata Tuhan. Akan dipakai Tuhan. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau berdoa, meminta sesuatu kepada Tuhan, tapi kelihatannya kok tidak ada seperti tadi khotbah tadi. Sepertinya tidak ada tanda-tanda ke arah itu. Ke arah doamu itu akan menjadi kenyataan. Tadi sudah diterangkan begitu luar biasa. Mari kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, Bapak Ibu tahu anak kami Oke ini. Kadang-kadang firman Tuhan yang sudah biasa saya baca lalu memberi impresi baru. Markus 11:24, lalu kamu berdoa. Lalu kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan menjadi kenyataan. Itu pernah berbicara kuat sekali, memberi impresi yang kuat bagi saya. Sehingga sejak itu saya tidak pernah lagi berdoa, Tuhan tolong sembuhkan anak saya, Oke pulihkan dan sebagainya. Sejak itu saya seperti selesai sudah menerima. Tuhan, aku bersyukur karena Tuhan sudah sedang dan terus memperbesar kapasitas anak kami. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau sudah sedang terus memampukan anak kami Oke ini untuk bisa berkomunikasi verbal maupun non verbal. Dan dari situ saya melihat progres Oke, ya, begitu baik. Dan Bapak Ibu mungkin bisa melihat, walaupun mungkin secara manusia saat ini dia kelihatannya apa mungkin dia bisa menjadi hamba Tuhan. Tapi saya tadi firman Tuhan katakan, kita berjalan bukan karena melihat. Ya, kalau melihat kami suami istri itu pasti terus-menerus tertekan, stres. Tapi saya berjalan bukan karena melihat, tapi karena iman. Nah, karena itu saya tetap percaya. Walaupun kadang-kadang ya tadi Pak Pendeta Parjo katakan kadang-kadang goyah. Ini ya. Tapi kembali lagi, akhirnya saya ini lagi ke Tuhan lagi, arahkan lagi ke Tuhan. Karena kalau melihat, ya ampun, saya kan pernah bersaksi seperti saya dapat suara dari Tuhan apa dari roh saya akan memulihkan anakmu. Tapi kenyataannya anak saya tambah hari, bukan tambah pulih kok, tapi tambah gimana begitu. Tapi saya tetap percaya karena saya tidak berjalan karena melihat, tetapi karena iman. Saudara tetap percaya walaupun mungkin sampai hari ini seperti apa yang kau doakan kelihatannya belum. Tuhan
wujudkan, Tuhan berikan. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Baik Bapak Ibu, mari kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali kami menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan telah berhadirat di tengah-tengah kami. Tuhan melawat kami dan Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih untuk lawatan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu tidak kebetulan. Tapi itulah yang memang Tuhan mau kami dengar. Dan tentu apa yang kami dengar bukan kami lewatkan begitu saja. Dan kami percaya untuk mengimani. Kami belajar untuk percaya akan firman Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini memberi impresi baru bagi setiap kami yang mendengar pada hari ini. Kalau ada di antara kami, di antara anak-anak-Mu yang Tuhan mungkin mereka sudah berdoa begitu lama untuk sesuatu, apapun itu Tuhan, dan saat ini belum mereka terima atau belum mereka alami, belum sepertinya Tuhan mengabulkan doa mereka. Ajar mereka untuk terus percaya, terus bertekun dengan tidak putus asa, dengan tidak melihat keadaan, namun percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan mereka tidak menyerah seperti janda yang bertalu-talu meminta keadilan kepada seorang hakim. Kalau hakim yang lalim saja bisa melakukan sesuatu untuk janda itu, kami percaya Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang kudus, yang maha mulia, Bapa yang maha baik, penuh kasih karunia, penuh rahmat dan anugerah. Maka Engkau pasti Tuhan memperhatikan, mempedulikan, bahkan Tuhan pasti mengulurkan tangan-Mu untuk setiap orang yang datang berseru kepada-Mu di dalam kekudusan. Kalau ada di antara anak-Mu saat ini Tuhan mengalami beban yang berat, dan mereka mungkin sudah berdoa kepada-Mu, Tuhan, biar juga melalui firman hari ini mereka dengar, iman mereka boleh bertumbuh, iman mereka Tuhan semakin dikuatkan, semakin percaya akan janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Pendeta Suparjo, yang hari ini datang bersama istri. Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, memberkati pelayanannya sebagai seorang gembala, memberkati pekerjaannya sebagai seorang pendidik. Demikian juga Tuhan memberkati Ibu Suparjo, memberkati anak-anaknya, Daniel dan juga Karen.
Tuhan memberkati keturunannya, generasi penerus dari hamba-Mu ini. Biar keturunannya menjadi keturunan yang diberkati oleh Tuhan dan nama-Mu dipermuliakan. Dan biarlah setiap kami anak-anak Tuhan, kami terus memberkati anak-anak kami. Tidak memperkatakan hal-hal yang negatif, tidak memperkatakan hal-hal yang buruk terhadap anak-anak. Tetapi biar kami boleh menyampaikan perkataan-perkataan yang berdasarkan firman Tuhan kepada setiap anak-anak kami, memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami yang hari ini tidak bisa hadir karena nanti sore akan ke gereja Hikmah. Tuhan memberi kesehatan, memberi kekuatan, dan biarlah Tuhan terus menopang, mendukung hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus bisa melayani dengan prima sekalipun usianya sudah lanjut. Istri dan anak-anak serta mantu-mantunya Tuhan memberkati. Berkati setiap jemaat yang hadir beribadah pagi hari ini, baik yang beribadah di gereja maupun yang mereka mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan atas setiap jemaat, atas setiap anak-anak Tuhan. Bahkan mungkin Tuhan yang mengikuti ibadah YouTube kami, Tuhan bukan jemaat Cibunar, tapi biarlah juga mereka boleh mengalami jamahan Tuhan, berkat Tuhan melalui firman yang mereka dengar. Terima kasih Tuhan. Bangsa dan negara kami doakan Tuhan, tengah-tengah masa-masa yang sulit dan bahkan terjadi kesulitan secara global, bukan saja di Indonesia, bahkan banyak negara-negara yang sudah bangkrut. Tapi kami berdoa sebagai umat Tuhan yang Tuhan tempatkan di negeri ini. Kami berdoa untuk negeri ini, kami berdoa untuk bangsa ini. Tuhan, Kau memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami. Tuhan, sehingga negeri ini tidak seperti negeri-negeri yang lain, bangsa-bangsa yang lain. Bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi bangsa kami. Tuhan, pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan telah pilih, Tuhan tetapkan untuk memimpin kami, memimpin bangsa ini. Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Tuhan memberkati. Biar Tuhan memberi hikmat dan akal budi, sehingga setiap polisi-polisi yang mereka hasilkan, kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kota Jakarta kami berkati, kota di mana kami Tuhan tempatkan. Terima kasih, berkati juga Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami tinggalkan bait-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan menyertai kami seperti Tuhan menyertai ketika kami datang, demikian Tuhan menyertai ketika kami pulang. Kuasa darah-Mu melindungi kami, pasukan malaikat-Mu yang gagah perkasa Tuhan utus untuk mengawal, membentengi kami. Semua rancangan iblis, mara bahaya, celaka, bahkan maut kami tolak, batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, kami tetap menyatakan bahwa kami tetap sehat, kami bersih dari segala virus-virus berbahaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang dengan sehat dan kami pulang pun dan seterusnya kami akan tetap sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajah-Nya kepadamu. Marilah kita pulang dengan membawa segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan dan kuat kuasa-Nya
menyertai kita mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita, orang-orang yang percaya dan taat kepadanya di awan-awan permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati katakan bersama-sama, amin. Serta syukur kekal selamanya bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.